Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita, dan alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita bisa untuk melaksanakan kegiatan yakni sholat wajib subuh berjamaah yang insya Allah di masjid yang dimuliakan Allah. Salawat wassalam senantiasa curahkan kepada uswah kita, manusia mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di dalam majelis ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Tak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus DKM, sesepuh, para ustaz, dan jamaah sekalian yang telah memberikan kesempatan kami dari Badan Wakaf Al-Quran melaksanakan kegiatan safari dakwah. Alhamdulillah, Badan Wakaf Al-Quran selama 20 tahun telah mendistribusikan Al-Quran wakaf 2.600 eksemplar ke seluruh pelosok Indonesia. Wabil khusus kami sering menyebutnya ke wilayah 3T, terpelosok, terpencil, dan terluar. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kami didampingi atau mensampaikan seorang dai, seorang mu'alaf dari suku Dayak, tepatnya beliau dari Kapuas 10, Kalimantan Barat, yang alhamdulillah juga menjadi bagian pengelolakan kami di dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf. Yakni beliau telah mendistribusikan sejumlah 21.000 eksemplar untuk saudara-saudara kita yang ada di Kapuas 10 di Kalimantan Barat sana. Dan tentunya beliau adalah tidak sekedar hanya mendistribusikan Al-Quran wakaf, tapi juga melakukan pembinaan, bahkan memualafkan ribuan suku Dayak sehingga dapat mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah. Nah, dalam diskusi Al-Quran tersebut kami memiliki program namanya Wakaf Al-Quran dan Pembinaan, yang sehingga melalui program tersebut kami mendukung aktivitas dari pedalaman. Salah satunya adalah beliau Ustaz Yohanes Abdul Rahman. Nah, alhamdulillah beliau di Jakarta ini sudah 3 hari, Pak. Jadi kami ini ada safari dakwah 18 titik, dan ini adalah titik yang ke-7. Jadi masih ada titik berapa? 11 titik lagi kami melakukan safari dakwah dengan beliau. Karena setelah ini beliau akan kembali lagi ke Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita mendengarkan seperti apa, bagaimana beliau mendapatkan hidayah Islam, termasuk spirit apa yang ada dalam diri beliau sehingga beliau ini mendakwahkan Islam di suku Dayak. Mengingat suku Dayak ini tentu berbeda dengan kita orang Jawa. Oleh itu kata beliau, yang paling berbenturan adalah dengan hukum adat. Jadi kalau kita misalnya bicara atau menyakiti hewan piaraan mereka, itu bisa dikenakan hukum adat. Nanti kita bisa mendapatkan penjelasan dari beliau, dan mungkin selama ini kita mendengarkan suku Dayak mungkin paling najilah bersama doa. Nah, seolah-olah kayaknya Dayak itu bukan Islam, artinya Dayak itu dari Islam, itu Muslim. Nah, insya Allah dia akan menjelaskan perbedaan suku Dayak seperti apa. Nah, sebelum beliau nanti menyampaikan, terlebih dahulu saya simak video profil tentang beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum yang saya sudah saya menjelaskan namanya Indra Irman. Saya berasal dari desa Jawa. Kalau kecamatan itu saya bersuku saya bukan dan saya malas ada di Kabupaten Bogor dulu Kalimantan Barat. Saya bersuku ini adalah temuan diri sendiri. Gara-gara mendengar beragam lewat televisi itu siaran daripada TV Malaysia. Karena tempat saya itu berbatasan waktu dengan TV Sarawak Malaysia. Setelah itu hari ini sudah tak lagi saya mencari kemana saya ini masuk Islam. Itu saya tahu ada. Alhamdulillah dari kehendak Allah saya pergi dari rumah. Dari rumah menempuh perjalanan kurang lebih 3 hari 2 malam. Setelah saya duduk dalam Islam, itu mengambil siapaan video, saya ada tahu buahnya. Sudah memberanikan diri untuk dakwah. Apa tujuan saya dakwah? Yang saya kita buka adalah yang jelas dari itu masih kepada saudara-saudara saya yang baru untuk dalam Islam maupun dalam Islam. Saya memberanikan diri untuk dunia pada pendalaman juga dimana pada pendalaman itu dari Timur-Leste datang ke Papua dulu punya perbatasan dari Indonesia sudah makanya itu datang ini dan jumlah aturan yang sudah diberikan kedalaman sudah mencapai 21.000 aturan dari badan pakar peraturan itu sendiri. Saya yakin semua yang mereka lakukan, mereka kerjakan nyata dan aman. Itu yang membuat saya ini gabung kali dakwah dan para tim dan orang-orang. Maka dari itu saya bilang, apabila aku belum aman, belajar semuanya. Ayo, kita sedikit kita membawakan aturan ini kepada saudara kita yang ada di dalam. Kenapa masih banyak yang di dalam tidak mempunyai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut bunyinya terkait dengan fokus beliau. Nah, langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama sebelum saya melanjutkan pembicaraan, saya ingin memohon maaf, minta ampun kepada para jamaah. Mungkin di dalam penyampaian saya nanti ada sedikit suaranya keras, mungkin juga kurang sopan didengar, kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ketua masjid dan para pengurus-pengurusnya, yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tuan-tuan guru sekalian. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para jamaah subuh yang berada di rumah Allah pada subuh hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan, teman-teman saya daripada tim Badan Wakaf Al-Quran yang ada di Jakarta. Tadi kita sudah melihat profil singkat dari saya, namun tidak ada salahnya jika saya mengulangi sedikit memperkenalkan diri. Nama saya sebelum
beragama Islam. Namanya Yohanes Soter. Saya lahir di sebuah kampung atau desa namanya Kampung Pinjauan, Kecamatan Balehulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang tidak jauh dari Sarawak, Malaysia. Saya bersuku Dayak Iban dan Dayak Mamalo. Dayak kami ini bermacam-macam, banyak subsukunya, kurang lebih 400-an lebih subsuku. Namun kebetulan saya dilahirkan dari subsuku Iban dan Dayak Mamalo. Kenapa saya ambil dua subsuku? Karena nenek saya Iban asli, kakek saya Mamalo asli. Bahasanya berbeda jauh, namun kami akur. Beda dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi. Kalau Jilah adalah yang pasukan merah itu, yang kita lihat di televisi, mereka itu Dayak Ahe, Dayak Landak, sama dengan Cornelis. Dayak kami Mamalo itu arah ke hulu. Dan alhamdulillah kami walaupun berbeda tetap bersaudara. Kenapa saya memeluk agama Allah? Dari mana saya tahu akan Islam? Saya tahu cuma mendengar, Pak, Bu. Saya hanya mendengar dari televisi, ukuran 14 inci, warnanya hitam putih. Itu satu-satunya yang ada di kampung saya. Kebetulan bapak saya seorang pegawai negeri saat itu, maka dialah yang boleh dikatakan mau membeli televisi. Nah, jadi dari situlah saya mendengar suara azan. Namun sebelumnya saya tak suka. Ditambah lagi keluarga saya tidak mendukung. Contohnya saja, pada saat waktu saya ingin mendengar suara azan, ingin tahu akan azan itu apa artinya, baru sampai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang tuh dari dapur, bawa kayu bakar, melemparin dengan saya, dipukul, diusir, dicaci, dimaki. Disebutlah saya orang gila. Nah, jadi saya putus asa tidak. Ketika mereka tidak ada di rumah, saya curi-curi. Saya setel, suaranya kecil, saya tempelkan telinga saya di speakernya biar tidak kedengaran. Ketahuan juga, Pak. Ketahuan juga, dimarah, diusir. Nah, karena sebagai anak takut dengan apa yang dimarahin oleh orang tua, apa yang dilarang orang tua itu takut. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Belum paham. Karena waktu itu masih kelas 5 SD. Setelah itu, kalau saya ingin atau rindu mendengarkan suara azan itu, saya lari ke belakang rumah. Di belakang rumah itu kurang lebih 100 meter. Di situ banyak hutan lebat. Nah, kebetulan kami diam di suatu kampung. Tidak seperti di sini, yang listriknya, lampunya dah ribuan, banyak, bermacam-macam. Harganya pun mahal. Kalau kami cuma sumbu. Yang sumbunya dari kain, minyaknya pun daripada minyak tanah. Dalam kaleng sarden. Sarden botan. Nah itu. Jadi kalau saya ingin mendengar suara azan, saya lari ke belakang rumah, Pak. Di situ saya teriak.
Dan saya tidak tahu apa benar atau salah. Yang penting azan udah. Bunyinya seperti ini. Mau dengar? Mau dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai dengan kalimat La ilaha illallah. Air mata netes, Pak. Kok bisa netes air mata ya? Apa sebabnya nih? Ini ada sesuatu nih dengan azan nih. Nah, dan itu sering saya lakukan apabila saya disuruh ngambil air ke sungai sambil jalan, saya azan. Melewati kuburan saya azan. Tapi tak keras-keras, takut disebut orang gila. Namun sebelum itu, Bapak, Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebelum saya masuk Islam, apabila saya melihat tulisan Arab yang ada di bungkus Indomie atau di bungkus kue atau di kertas deh, jatuh di tanah, tapi saya rasa takut. Takutnya apa? Takut kena langkah orang. Cepat-cepat saya memungutnya, saya ambil, saya gantung di pokok kayu, saya simpan di atas. Takut kena langkah orang. Ini ayat suci. Kalau ayat ini nanti kena langkah orang, ini pendapat saya. Waktu itu saya tidak tahu apa benar atau salah. Karena kebodohannya saya, ketidaktahuannya saya. Cuma hati ini takut. Merasa takut kalau ayat ini kena langkah orang, nanti kaki orang kembang, perut orang kembang. Saya tarik, saya ambil, saya pungut, saya simpan di pokok kayu di atas pokoknya, jangan sampai kena langkah orang. Nah, saya sering juga menonton televisi Sarawak Malaysia. Kok bisa? Karena siarannya itu lebih jelas televisi Malaysia, siaran Malaysia dibanding Indonesia. Kami tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, tidur di tanah Indonesia, tapi siarannya Malaysia. Kalau mau lihat siaran Indonesia jelas, jam 10 ke atas, kita udah tidur. Tak boleh nonton lama-lama, kecuali malam minggu, akhir pekan. Cerita sinetron, tidak ada dulu sinetron tuh, akhir pekan. Kalau Malaysia, tayangan gambar. Nah, di situ saya pernah melihat cerita hantu. Cerita hantu bangkit. Adalah seorang kiai, ustadz, membacakan suatu ayat. Ayat itu seperti yang imam kita bacakan tadi, ayatul kursi salah satunya. Katanya ayat itu bisa mengusir jin, bisa menghancurkan hantu. Dan saya mulai berpikir, mulai mau menghafal ayat itu. Dan alhamdulillah ya Bunda, Abang Kakak, saya sudah hafal ayatul kursi sebelum bersahadat. Kalau saya lewat kuburan, teriak, Bu, Pak, baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udzu sinnatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Merinding bulu. Wah, ada setan nih. Baca lagi, terus, diulang terus. Sampai ke kalimat wala yauduhu hifzuma wala yauduhu hifzuma wala yauduhu hifzuma. Katanya diulang-ulang sampai 7 kali. Terakhir wala yauduhu hifzuma wa huwal samiul alim. Lu alim atau al-azim? Al-azim. Tuh. Selesai baru tenang. Tidak ada rasa takut. Kalau dulu, jangankan disuruh melewati kuburan,
suruh keluar aja, ngambil barang di depan rumah, takut nauzubillah, takut ada hantu. Karena kebetulan rumah kami tidak jauh dari kuburan, dan kuburan kami tak terang-terangan, maksudnya tuh banyak rumputnya. Ya Allah, kalau udah kena angin tuh udah takut dah, itu hantu tuh, hantu tuh. Takut kalau udah goyang dah rumput, kalau kayu itu goyang dah kira hantu aja, padahal itu angin. Manalah ada hantu sebenarnya. Nah, dari mana kamu tahu tidak ada hantu? Waktu saya sudah di Islam. Jadi mulailah saya berpikir nih, saya ingin masuk Islam, bukan bersyahadat. Saya tidak tahu apa itu bersyahadat, cuma ingin masuk Islam saja. Kemana? Di kampung saya tidak ada yang namanya orang Islam. Jauh sama sekali yang namanya masjid atau surau. Nah, setelah itu saya dengar ada orang ingin merantau menuju Sarawak, Malaysia. Merantau jalan kaki, kurang lebih 3 hari 2 malam. Saya ikut. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Tapi sebelumnya, Bu, Pak, kelas 5 SD itu saya pulang sekolah, saya disuruh ibu mengambil kayu bakar. Dari jam 6 sampai jam 12 saya belum makan 1 biji nasi pun. Jalan kaki pun 1 jam baru sampai. Itu pun menyeberangi sungai. Setelah pulang sekolah mau makan, dilarang. Kamu jangan makan dulu, tolong ambil kayu bakar. Pak, Bu, dari jam 6 sampai jam 12 tidak makan. Gemetar kaki, tangan. Dengan terpaksa jalan, bawa kampak, bawa parang, bawa alat pakai ngangkut kayu bakar. Sampai di sana mau motong kayu, gemetar. Bahkan sempat kampak itu melukai kaki saya. Ini masih ada bekasnya, cuma tak sopan apabila saya mengangkatnya. Namun insya Allah, dan ini saya jujur, saya tidak boleh berdusta di rumah Allah. Luka saya sebelah kiri ini ada bekasnya, tanpa dijahit. Saya sobek kain saya, pakaian saya ikat sendiri. Ini kemana mau jahit? Sampai di rumah dimarah. Sebelum itu waktu saya mau motong kayu, bapak ibu gemetar. Terus saya ingat dengan azan. Di situ saya azan. Azan sejadi-jadinya sampai selesai. Yang tadi gemetar tangan saya, kaki saya itu hilang. Perut saya yang lapar hilang. Dahaga saya pun haus hilang. Ada apa nih? Tenaga saya makin bertambah, semangat. Nah, mulailah saya sambil ambil kayu bakar, sambil ambil parang, sambil azan motong kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seterusnya. Tak terasa kayu yang saya tumbuk itu banyak udah. Pulanglah saya ke rumah bawa kayu bakar. Saya pikul sampai di rumah, baru saya diizinkan makan. Dah makan dulu kamu. Mohon maaf Bu, saya udah makan. Di mana kamu makan? Jangan-jangan kamu mencuri buah orang ya? Jangan-jangan kamu begini begitu ya? Dipitnah lagi saya. Enggak Bu, beneran perut saya udah kenyang nih. Saya pun tidak tahu apa penyebabnya. Terus saya selesai, udah pada maghrib, barulah saya makan. Begitulah terus Bapak Ibu. Ini memang tidak lengkap saya ceritakan karena waktu. Setelah itu, saya ikutlah dengan orang pergi dari rumah, lari Bapak Ibu. Menempuh perjalanan
3 hari 2 malam. Sampai di kampung itu namanya Kecamatan Badau. Di situ saya diperiksa kena penyakit tipes, penyakit kuning, penyakit malaria, komplikasi, cuma mati janda. Sebulan kemudian saya pun melihat orang pergi ke sungai, mandi semua, jam 5 pagi. Semua orang di desa itu mandi semua. Ada apa orang nih? Kalau mandi untuk sholat subuh udah lewat. Kalau nak sholat zuhur belum saatnya. Itu pikiran saya. Ternyata mereka waktu itu sholat hari raya Idul Adha. Sepulang mereka, saya minta disahadatkan. Namun apa jawaban mereka? Mereka takut kena adat orang kami Dayak. KUA-nya, penghulunya, tokoh masyarakat Islam tidak ada yang berani. Dari pagi sampai asar tidak ada yang mau. Namun setelah selesai sholat asar, dengan saya minta lagi dengan mereka dan mereka pun mensyahadatkan saya, tapi dengan satu syarat, berendam di air sungai. Kukira sebentar. Ternyata kurang lebih 2 jam saya direndam. Barulah suruh bangun. Tangan ini udah keriput. Tahu keriput? Tahu. Kaki pun keriput. Semua keriput. Termasuk yang itu pun keriput. Nah jadi, suruh bangun. Barulah saya dikasih kopiah yang besar dari kepala. Kain sarung pun kain sarung orang. Minjam. Bersahadatlah saya. Diucapkan oleh KUA. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dia bilang. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah sah masuk Islam. Oh begini aja? Iya. Sorenya saya ikut sholat maghrib tanpa diajarin terlebih dahulu bagaimana cara mengambil air wudhu, bagaimana cara gerakan sholat dan bacaannya. Saya sendiri Pak ikut orang sholat di surau kecil, ukuran waktu itu kalau salah saya 8x8. Sampai sekarang sudah masih ada. Di situ saya belajar mengikuti orang dari belakang. Orang di depan saya belakang, pojok sendiri. Ikutin orang. Takut bersama dengan orang satu saf. Ternyata ada anak kecil. Bang, jangan di sana. Putus sapnya. Putus sapnya. Memang ada tali. Nah itu pikiran saya. Ternyata tak boleh. Nah terus saya disuruhnya bersama mereka. Di belakang anak-anak. Ya Allah ributnya na'udzubillah anak. Begini ya caranya sembahyang, sholat. Gitu saya bilangnya kan. Nah, jatuh ikutlah. Mereka berdirilah saya. Mereka angkat tangan, saya angkat tangan. Terus mereka dekapkan tangannya, disimpan di atas dadanya atau di perutnya juga saya ikutin. Ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai orang salam, saya pun salam. Begitu terus saya belajar. Terus malamnya selesai sholat maghrib, saya belajar ngaji dengan seorang nenek, kurang lebih umurnya 70 tahun. Ngaji. Nah disitulah kami rebutan Pak, Bu, tuan-tuan dan puan-puan. Rebutan Al-Quran dan Iqra. Bukan Iqra dulu, Juz Amma. Yang kajiannya begini. Alif datas A, alif bawa'i, alif dapan U, A, I, U. Nah itu. Kalau udah terakhir itu waw sin sabdu data wasin data salam data lam mim dapanmu wassalamu. Itu terakhir kalau terakhirnya ya. Ada yang kayak gitu dulu ada. Alhamdulillah. Berarti sama-sama kita hidup di zaman itu. Nah jadi itu saya pelajari. Belajar terus. Hujan saya datang. Waktu kosong saya datang, saya mengaji dan mengaji terus dengan beliau.
Disitulah saya tahu akan yang mana nama alif, yang mana nama ba, yang mana namanya ta. Alhamdulillah. Jadi sepanjang waktu itu, masalah itu tadi, masalah Al-Quran, kami rebutan, Pak. Kami cuma memiliki kurang lebih kami 50 orang, kami memiliki Al-Quran cuma 3 buah, itu pun tak lengkap. Juz amma pun begitu juga. Entah halaman 1 entah kemana, halaman 15 entah kemana. Pokok yang ada itulah yang kami pelajari. Karena ketidakadanya kami. Beda dengan yang sekarang, Pak. Berlebih-lebihan. Di sana, Pak. Di kampung tak ada. Bahkan ada satu desa. Saya jumpai. Muslim semua. Muslim semua. Namun tak ada satu pun mereka memiliki Al-Quran di rumah. Sedih. Jadi, setelah saya didengar masuk Islam oleh orang tua saya, marah bapak saya. Datang ingin menyerang ke kampung saya. Ingin dibunuh KUA-nya, ingin dibunuh tokoh Islamnya, ingin dibunuh saya sendiri. Yang namanya Yohanes Soter akan dibunuh, dicincang. KUA pun lalu datangi saya. Ini yang saya tidak suka. Makanya kemarin saya tidak mau mengislamkan kamu. Ini yang saya tidak mau. Ini saya tidak suka. Sampai segitunya KUA. Menyesal dia mengislamin saya. Terus saya bilang kepada sabar Pak KUA. Tenang. Ada Allah. Itu. Di setiap sujudku. Di setiap saya sholat. Saya berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Saya ini kan baru masuk agamamu. Bantu saya lah. Tolong saya. Tutuplah hawa nafsu mereka yang ingin membunuh saya. Tunjukkan kebesaranmu ya Rabb. Alhamdulillah Bapak Ibu. 2 tahun kemudian tak kunjung tiba. Tak jadi. Jangankan membunuh, datang pun tak datang. Setelah 2 tahun lebih, barulah saya beranikan diri ketemu dengan ayah. Ayah lagi mikul beras. Terus saya lihat, itu kayak ayah saya tuh. Saya kejar. Ketemu, benar ayah saya. Nah, disitulah saya rampas di sebelah kirinya, dia ada bawa kantong plastik. Saya rampas dan saya ambil tangannya, saya cium Pak. Sambil berlutut, saya berlutut. Nah, saya cium tangan Bapak. Ditariknya oleh Bapak saya. Saya cium lagi, saya tarik lagi tangannya. Begitu 3 kali berturut-turut. Lalu apa yang dikatakan dia? Sampai dia noleh saya. Dengan wajah merah, marah. Oh, ternyata kamu masih ingat dengan saya. Di situ saya, ya Allah, rasa gimana gitu. Ya, masa saya lupa dengan ayah? Ayah kan orang tua saya, bapak saya, bapak kandung saya. Begitu dia. Terus dia pergi. Saya ikutin. Pas waktu itu, waktu zuhur kena asar. Kedengaranlah suara azan. Bukan di kampung, tapi di kabupaten. Ini saya cerita di kabupaten. Kampung Udahlah. Waktu di kabupaten, beliau waktu itu ngambil gajinya di kabupaten. Kabupaten itu kebetulan ada masjid di situ. Disitulah azan. Dengar azan, lalu saya pamit dengan ayah. Ya, saya pamit dulu ya. Saya mau sholat. Saya cium tangan beliau. Beliau tidak jawab, Pak. Cuek bapak saya. Cuek bapak saya itu. Paling keras kepala. Egois bapak. Benar Pak. Kalau udah A, B, B. Camat aja kadang-kadang pernah diusirnya camat terlambat 5 menit. Padahal dia bawahan. Pegawai negeri Satpol PP. Pamong Praja. Camat diusirnya. Jam berapa nih camat?
Oh, baru jam 7:05, Pak. Mohon Bapak jangan masuk, Pak. Bapak udah terlambat. Itu camat diusirnya. Dia paling betul-betul apa itu namanya, kalau untuk menjalankan tugas itu betul-betul dijalankan. Nah, jadi singkat cerita, itu terus saya lakukan dengan beliau, dan alhamdulillah terbukti ayah bunda dengan cara adab yang berakhlak kita sampaikan ke beliau, kita buktikan ini loh Islam mengajarkan dengan saya. Saya tunjukkan dengan beliau, dan saya tidak pernah berdebat dengan dia. Saya tidak membawa kitab suci Al-Quran kita dan tidak mau berdebat dengan beliau. Saya tidak mau. Cuma saya buktikan bahwa Islam mengajarkan saya berakhlak yang baik. Itu saya buktikan ke beliau. Dan alhamdulillah terbukti, Pak. Udah berapa tahun kemudian beliau berucap dengan saya begini. Nak, kamu sudah di Islam, cukup di Islam saja. Jangan main-main agama. Jangan keluar gonta-ganti agama. Cukup kamu di Islamlah. Itu, Pak. Di situ makin semangat. Dan bahkan beliau waktu itu pernah memasakkan saya waktu makan sahur. Dia masakkan saya, buatkan, diketuknya pintu kamar saya. Man, kamu tidak bangun, kamu tidak puasa. Bangun saya, benar puasa nih. Tuh. Ternyata ayah bunda, abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah Rasulullah memberikan contoh dengan kita. Supaya kita ini berakhlak, bersikap yang baik kepada siapapun. Terbukti ayah bunda. Terbukti. Ayah saya yang keras mulanya, sekarang beliau sudah luluh. Dan alhamdulillah ayah bunda, beliau telah wafat. Namun waktu dia wafat, saya ikut menanamnya ke kuburan. Saya pakai songkok, pakai kopiah, ikut mengantar ayah ke peristirahatan terakhir. Dia masih non-muslim. Saya tidak pernah jaga jarak dengan dia. Waktu dia sakit, saya bantu. Kita layan baik-baik, kita suapin dia baik-baik. Cuma karena bukan hidayahnya dari Allah, kita tidak bisa. Dan beliau, apa dia bilang? Biarkanlah saya mati di Katolik, anaknya tetaplah di Islam. Jaga, ingat pesanku. Itu saja pesan orang tua saya. Dan alhamdulillah ayah bunda, pada tahun 2000 saya memberanikan diri untuk dakwah, masuk ke pedalaman, baik pedalaman Malaysia, Brunei, udah tuh ke Indonesia sendiri. Dan disitulah saya, Bapak Ibu, mulailah melihat, ya Allah, begini amat ya. Udahlah yang nama mualaf sama sekali kurang pembinaan kalau untuk di Indonesia, khususnya di kampung saya. Beda dengan Brunei dan Sarawak Malaysia. Beda, Pak. Kalau melihat perlakuannya umat Islam dengan mualaf yang ada di Brunei itu, iri, jujur, kita manusia iri. Tapi mau diapakan lagi? Memang begitulah nasibnya ya. Tak semuanya kita ini nasib bagus. Tapi itu tidak membuat saya lari dari Islam. Itu membuat, memberikan motivasi kepada saya. Saya harus paham bagaimana ini Islam sebenarnya. Makanya saya memberanikan diri untuk dakwah. Pada tahun 2000, saya lihat kondisi Islam. Saya lihat kondisi Muslim di pedalaman. Ya Rab, betul-betul. Dan ayah, bunda, abang, kakak, tuan dan puan-puan. Pernah saya ketemu dengan orang Islam satu keluarga. Datang, minta disahadatkan. Sebelumnya saya tidak tahu mereka itu Islam. Saya lihat KTP-nya Abdullah.
Abdullah, agama Islam. Kok kamu minta syahadatkan dengan saya? Kenapa bang? Pak Ustaz, saya dilahirkan dari ibu muslimah, ayah seorang muslim, tapi kami tak tahu yang tentang agama Allah. Sudahlah yang lain, 2 kalimat syahadat susah. Saking apanya? Saking jauhnya daripada kota. Bukan tak ada orang yang pintar agama Allah ini, namun yang mau berbuat masuk ke pedalaman itu susah, Pak. Contoh nih, dakwah pedalaman pakai sampan. Yang satu, yang pakai sampan. Ini waktu pendiskusian Al-Quran. Ini pendiskusian Al-Quran. Yang pakai sampan biskuit. Ini sambil ngantar Al-Quran ke pelosok-pelosok, Pak. Nah ini kurang lebih kalau air surut kayak gini, kurang lebih perjalanan 15 jam. Beginilah kondisinya jalan. Ini pakai sampan yang mudik ke hulu. Ini sedikit saja ini. Masih banyak yang lain. Nah ini. Dan biayanya kurang lebih 5 juta nih pulang pergi. Nah ini pakai sampan. Motornya dinaikin di sampan, kena banjir, nggak bisa lewat. Kendaraan nggak bisa lewat, jalan kaki terpaksa. Pikul Al-Quran. Nah ini saya pakai motor trail. Alhamdulillah 2 kali terbalik. Jalannya luar biasa. Motor itu tanpa distandar bisa berdiri sendiri. Kalau nurun tanpa digas dia udah meluncur. Saking enaknya. Nah ini seorang pemuda minta tolong disahadatkan dan minta antar dengan orang tuanya, tuh ibunya tuh di samping. Ini seorang nenek. Ini rumahnya ini berhadapan langsung dengan replika Ka'bah. Replika Ka'bah. Pada bulan puasa kemarin, beliau minta disahadatkan. Umurnya 85 tahun, warga Cina. Mula-mula dia tidak pernah pakai kerudung. Kalau pakaian keluar, pakai celana pendek. Walaupun umur 85 tahun. Nah, jadi rumah beliau ini tadi berdekatan dengan berhadapan dengan Ka'bah ini. Nah ini replika Ka'bah. Ini saya cerita sedikit. Mau dengar mau? Nah jadi gini. Waktu saya dakwah, setelah itu saya ingin tempat untuk mengaji lah. Sama-sama dengan mu'alaf, sama-sama dengan siapapun yang mau di situ. Nah, saya minta dengan Allah. Ya Allah, saya minta tanah 10 kali 10 jak lah. Di mana terserah, tapi pinginnya saya di sini tidak jauh dari masjid. Segituin minta dengan Allah. Datang yang punya tanah, Ustaz, mau beli tanah ini enggak? Mau kalau ada uang, enggak mahal. Kemarin bos SPBU minta 450 juta, tapi dengan Ustaz saya kasih 250 juta. Ya Allah, rendah benar, murah benar dengan saya. Untuk apalah Ustaz? Ditanya lagi,
Kalau ini untuk apa nanti? Kalau Ustaz mau beli, saya buat pondok kecil, tempat pengajian kami, pengajian Muslim pedalaman, menampung anak mualaf, menampung anak-anak duafa, menampung anak-anak yatim. Begituin. Terus 1 tahun kemudian datang lagi. Ini sertifikatnya Ustaz. Saya minta akadnya cuma 100 juta aja. Kaget saya. Dari 450, 250, 1 juta. Dan jangan bayar sekarang. Kata yang si punya. Bawa nih, saya tidak tahu berapa ukurannya. Sekali saya lihat, kurang lebih 1 hektar. Ukurannya kurang lebih 1 hektar. Harganya 100 juta. Minta bayar secara cicil lagi. Bukan cash. Ini dia pertolongan Allah datang. Dalam hati saya, ini dia. Dah, alhamdulillah, bismillah. Udah gini aja Pak, takut hilang. Ini Pak simpan dulu. Kebetulan beliau tuh seorang notaris. Simpan dulu, tunggu uang saya ada dan lunas baru saya ambil. Alhamdulillah, dipenuhi oleh Allah Pak. Waktu itu saya diundang ceramah di suatu kampung. Dari tempat saya tinggal ke kampung itu kurang lebih 4 jam. Nyewa mobil waktu itu hujan lagi bersama dengan teman saya. Sampai di sana, pulang setengah 11 malam. Di tengah perjalanan teman saya pun nanya, Ustaz, ya, tadi ada nggak panitia ngasih? Ngasih apa bang? Amplop? Amplop. Untuk siapa? Nggak amplop katanya, untuk kamu. Untuk BBM kamu. Nggak ada bang. Ya udah ikhlasin aja ya. Gitu bilangnya. Udah dia nanya, disuruh saya ikhlasin lagi. Ya udah memang dari tadi saya ikhlas, saya bilang gitu kan. Biaya 1 juta Pak. Pulang, jangankan uang isinya, amplop kosong tidak diterima. Tapi coba lihat. Apa lanjut? Boleh? Lanjut kah? Lanjut. Jadi, saya pun dengan kawan saya itikaflah di suatu surau. Jam 2 kami sampai di surau itu, jam 4 atau jam 3 lewat azan. Saya azan. Beliau imam. Setelah itu beliau lalu memberikan kultum 7 menit dengan para jamaah. Pulangnya ada orang tua berpakaian peci putih, pakai baju pun putih, menepuk bahu saya. Dari mana aja Ustaz? Udah lama enggak ketemu, pingin ketemu, tapi ini baru ketemu. Ayo ke rumah. Ke rumah. Datang di rumah, dikasih makan minum, dibuatin kopi, dibuatin nasi goreng, makan minum. Dan teman saya langsung ke WC, menyimpang kamar kecil. Lalu beliau masuk ke dalam, membawa buntalan seperti tisu yang tebal. Lalu dia kasih dengan saya, plok 5 ikan. Anunya apa tuh, kertasnya merah-merah. Kukira apa, Ustaz? Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada sedikit dari saya. Untuk siapa bang? Untuk Ustaz lah. Untuk bantu Ustaz dakwah. Silakan diterima dengan ikhlas Ustaz. Ini sedikit dari kami sekeluarga. Berapa Bapak Ibu? 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Yang tak disangka-sangka. Andaikan saya berharap dengan panitia minta 1 juta, kosong saya terima. Tapi kalau berharap ridhonya Allah, Allah ketuk pintu hati orang. Nih diketuk Allah nih. Diketuklah orang yang dikasihi Allah, diketuk pintu hatinya nih. Tuh bantu tuh. Mudah-mudahan nanti di sini ada diketuk juga pintu hatinya oleh Allah. Amin. Masya Allah. Nah jadi setelah itu saya dirikan, saya minta dengan Allah, ya Rabb, saya ingin membangun gubuk kecil, dindingnya kulit kayu, atapnya pun daun aren. Allah izinkan saya membangun replika Ka'bah ukuran 12 kali 12, tinggi 12 meter. Dengan nilai kurang lebih pembangunannya 500 juta. Kalau dipikir
secara otak saya. Sampai sekarang saya bingung, Pak. Gimana saya dapat duit kemarinnya? Jujur, saya bukan seorang pengusaha. Saya bukan seorang pegawai. Tapi Allah bantu saya bisa membayar tanah kurang lebih 1 hektar selama 2 tahun, saya bangun replika Ka'bah itu dari tanggal 20 Agustus tahun 2022, penancapan tiang pertama. Dan jadi dia kurang lebih 2 tahun 2 bulan baru selesai. Itu pun masih ada yang kurang beres. Maksudnya catnya belum rapi, ya kan? Atau seperti gitu ya. Dan waktu itu saya minta mau cari-cari nih. Wah, siapa nih mau meresmikan ini? Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad datang ke Kapuas Hulu. Dan dengan beliaulah yang mendatangani prasasti Baitul Quran Ka'bah At-Taqwa Kapuas Hulu. Ini beliau datang. Nah, jadi ayah bunda, pada waktu itu setelah ini saya pernah mengajukan minta Al-Quran dengan salah satu instansi. Saya dimintain proposal. Saya kasih proposal. Tunggu seminggu tak ada jawaban, 2 minggu tak ada jawaban, sebulan tak ada jawaban, setahun tak ada jawaban, bertahun-tahun tak ada jawaban. Tiba-tiba datang pertolongan Allah lagi ini, Pak. Datanglah tim Badan Wakaf Al-Quran ke Kapuas Hulu. Sebelumnya saya tidak tahu tim Badan Wakaf Al-Quran. Cuma mereka nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz di mana? Saya posisi di Kapuas Hulu. Ada apa gerangan saudaraku? Kami boleh dah silaturahmi? Boleh. Tunggu ya Ustaz. Kalian di mana sekarang? Posisi kami di Sintang. Ya Allah. Sore. Datang nih tengah malam nih. Di tempat saya. Tungguin. Setengah 12 malam. Saya ada di depan Masjid Agung Kabupaten Kapuas Hulu. Saya tunggu mereka. Benar datang mereka dengan membawa truk. Dan apa isinya? Mereka membawa Al-Quran, mushaf Al-Quran dan terjemahan. Kurang lebih 3.000 mushaf Al-Quran. Allahu Akbar sebelah. Ini dia. Paginya diturunkan. Dan pertama-tama yang saya kasih adalah instansi itu. Yang tadi tidak mau mengeluarkan satu Al-Quran karena mereka katanya tidak ada dananya. Tidak ada dananya. Padahal mereka pegawai semua. Pegawai semua. Bermobil ke kantor. Kesal. Geram. Pelit benar gak orang nih? Tapi Allah nyuruh saya sabar. Buah kesabaran pun datang. Hasilnya pun datang. Tuh dari tim Badan Wakaf Al-Quran. Datang 3.000 yang tak pernah saya mimpi-mimpikan. Datang Pak. Saya lihat wakaf dari Pulan bin Pulan. Wakaf Pulan binti Pulan. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Dari Jakarta, dari Samarinda. Dari jauh-jauh nih. Datang. Luar biasa orang nih. Tuh, saya tanya dengan tim Manukar, ini dari mana? Ini dari wakaf orang-orang baik Ustaz. Kami datang ke sini, tolong distribusikan ya. Nah ini duitnya nih. Pakai untuk. Cukup nih Ustaz. Kalau mengenai cukup tak cukup Bang. Ini sekali jalan habis duit. Tapi udah enggak apa-apa. Biar saya yang distribusikan. Dan pertama kali yang ke instansi itu saya ambil, saya antar dengan mereka. Ambil 500 Al-Quran saya kasih mereka. Kaget mereka. Dari mana dapatnya Ustaz? Benar nggak Al-Quran ini? Baca bos. Baca tuan. Kamu kan lulusan pesantren. Masa sih? Nggak tahu? Baca. Betulkah tidak Al-Quran ini? Tunggu seminggu, 2 minggu. Nggak ada komentar lagi. Berarti aman. Nah, disitulah mulailah saya antar. Datang lagi
5.000. Datang lagi 8.000. Lalu semuanya kurang lebih 21.000 mushaf Al-Quran yang diantar, dititipkan oleh tim badan wakaf Al-Quran. Nah, semenjak itu mulailah dakwah saya makin semangat, Pak. Makin semangat saya masuk ke dalam. Saya antar kemana-mana, ke masjid-masjid, ke kampung-kampung. Alhamdulillah. Dan mau tahu hasilnya, Pak? Sebelum saya nantar Al-Quran, sebelum saya dakwah sebenar-benarnya dakwah, waktu itu saya pernah punya uang lumayan banyak, sampai-sampai dipakai bantal uangnya. Mobil orang beli satu, saya satu. Orang beli dua, saya dua. Beli tiga, saya beli tiga. Tanah juga, iya. Semuanya selesai, Pak. Waktu itu naik haji cuma 5 jutaan lebih. Tanpa antri, tapi tak sanggup datang ke tanah sucinya Allah. Setelah itu Allah ambil semua. Selesai, Pak. Habis. Mobil habis, tanah habis. Selesai. Barulah, oh ini dia. Saya mulai itu tadi dakwah, dan saya serahkan semuanya kepada Allah. Dan semenjak saya dakwah, Pak, Allah panggil saya 3 kali, diundang Allah 3 kali berturut-turut ke tanah sucinya tanpa mengeluarkan duit 1 sen pun dari saku. Tanpa membayar duit pribadi dari saku. Bahkan dapat uang lagi dari hamba-hamba Allah. Ustaz, ada KTP enggak? Sama paspor? Ada? Ustaz, nanti tanggal sekian berangkat ya. Berangkat kemana? Ke tanah sucinya Allah. Berangkat. Datang lagi kedua kali. Ustaz, nanti ini paspor ini berangkat lagi ya. Yang berbeda-beda, Pak. Bukan orang yang sama. Berbeda-beda. Pertama, diberangkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuala. Yang kedua, itu dari hamba Allah yang ada di Jakarta. Yang ketiga, ada salah satu trapel lagi. Ada satu waktu itu nelpon saya, dia telepon. Ustaz, bulan 7 kemarin tahun 2024, tahun 2024 awal bulan 3 saya berangkat dengan trapel 1. Pulangnya ditelepon lagi untuk berangkat bulan 7, saya tolak. Cukup, Pak. Udah cukup, saya 2 kali udahlah. Jatah saya kasih sama orang lain, ya. Saya sedekahin, saya ikhlasin. Putuin. Diganti lagi oleh Allah bulan 11. Ditelepon lagi. Ustaz, ikut trapel saya ya. Bawa jamaah saya ya. Kamu sebagai leader ya. Ya Rab. Itu lagi. Berangkat saya, Pak. Saya kalau tolak lagi sombong saya nanti. Karena pertemuan kedua, ketiga kemarin sudah saya kasih sampai diikhlasin dengan orang. Itu yang ketiga, keempatnya baru saya jalan lagi. Alhamdulillah, Pak. 3 kali saya. Nah, maka dari itu Bapak, Ibu, saya percaya bahwa janji Allah itu benar. Dan bukan percaya kepalang-kepal, percaya. Betul, seyakin-yakinnya Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Kalau kau tolong agama Allah pasti menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, sebagaimana disampaikan dalam surah Muhammad ayat 7. Oh, ini dia. Nah, makanya datanglah tim badan wakaf Al-Quran dengan saya. Ayo Ustaz, kita safari dakwah. Dulu pernah saya bercita-cita juga ingin safari sendiri, Pak. Entah orang ini percaya entah tidak dengan omongan saya nanti. Tapi beda kalau Allah yang memberangkatkan. Alhamdulillah, ketemulah saya dengan bapak-bapak yang baik-baik nih di tempat yang mulia pula. Maka dari itu, sebelum ditutup, ayah, bunda, abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan, tadi dari awal kita sudah mendengar bahwa daripada tim Badan Wakaf Al-Quran menyampaikan untuk sama-sama ayo kita peduli dengan agama Allah dan berwakaf di jalan Allah. Maka dari itu di sini ada beberapa paket
Siapa tahu ada yang di sini. Mohon maaf, ini tidak memaksa, tapi ini hanya ingin menyampaikan saja, menyampaikan beberapa paket. Nanti terserah ayah bunda sekalian untuk yang menyanggupi silakan langsung maju ke depan. Niat dulu kan kita disuruh niat dulu ya. Sebelum sholat takbiratul ihram kita disuruh niat dulu ya Pak ya. Betul. Dari rumah kita ke masjid untuk apa? Kalau bukan niat untuk sholat subuh, betul. Nah, berarti kita niat dulu, nanti pelaksanaannya. Mau sekarang boleh, tar malam boleh, besok boleh, nanti tunggu gajian boleh, terserah. Cuma saya disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran ini untuk mengajak kaum kerabatmu untuk berimpak, berwakaf di jalanku, kata Allah, di agamaku, kata Allah. Ini sekarang saya sampaikan, ini ada beberapa paket. Ada yang paket 100 mushaf Al-Quran senilai 15 juta. Siapa tahu di sini ada yang tergerak hati, ingin mau mewakafkan 100 mushaf Al-Quran, mari ayah bunda silakan ke depan. Siapa yang bersedia silakan ke depan. Terus yang kedua, ada paket 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Yang ada niat silakan ke depan. Kenapa? Kita langsung memberikan sertifikat dan sorban. Terus yang ketiga, ada paket 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta. Kira-kira di sini ayah bunda ada yang bersedia untuk berwakaf Al-Quran? Ada? Kalau ada silakan ke depan. Ada Pak? Ada yang bersedia? Dan lagi paket 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Ada juga paket 5 mushaf Al-Quran senilai 750.000 rupiah. Terserah ayah, bunda, abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan pilih sesuai dengan niatnya, dengan hatinya, dengan ketulusannya. Kami daripada tim Badan Wakaf Al-Quran tidak ada yang namanya mohon maaf, cuma hanya mengajak, bukan untuk wajib untuk ini, enggak. Itu tergantung pada diri kita sendiri, terpulang kepada kita sendiri. Jawab Pak ya. Nah, jadi siapa tahu di sini ada yang langsung mau berniat, Ustaz, saya 10 Al-Quran. Ayo maju Pak. Alhamdulillah, maju Pak. Takbir. Mari Pak. Masuk. Allah. Mari Bapak, maju Pak. Ada yang 10 Al-Quran, ayo. Saya butuh 10 orang. 2 orang sudah. Ada lagi? Ada yang sanggup? 10 Al-Quran. Bukan untuk diri saya Pak, bukan untuk tim Badan Wakaf Al-Quran, tapi untuk saudara-saudara kita sana. Udahlah kita tak mampu datang ke sana, mari kita berbagi sedikit ya. Sedikit saja di jalan Allah. Allah pasti menolong kita. Mari. Ada Bapak? Ada yang atau nanti aja? Nanti aja, alhamdulillah. Tidak masalah. Nanti tempat tim Badan Wakaf Al-Quran aja Bapak ya. Nah, masalah yang maju. Sekarang yang maju ini kenapa simbolis? Saya mau ngasih apa itu namanya, sertifikat dengan salnya. Silakan Bapak maju untuk simbolis. Ayo, mari Pak. Pak Imam kita nih, Masya Allah Haji. Nah, jadi ada 3 orang dan 3 orang ini mendapatkan hadiah langsung dari saya, motif daya. Mau diterima Bapak? Alhamdulillah. Ini ada nih. Iya langsung dong, 3 orang. Ini rezeki, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Haji. Ya. Semoga selalu Pak Haji hidup yang barokah, selamat dunia sampai lagi ada hadiah. Nah ini insyaallah. Ya, ses. Ya, masih Pak Haji, mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Haji, selamat sejahtera.
Foto yuk. Foto sama saya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Ji. Makasih Pak Ji. Nanti tim pada waktu. Nah, bagi yang berminat, yang mau, Masya Allah, mari Bunda, maju Bunda, Masya Allah, mari Bunda. Alhamdulillah. Bagi ada yang mau lagi, silakan ke depan. Kalau tidak pun untuk transfer silakan Bapak. Nanti silakan ke tempat tim Badan Wakaf Al-Quran. Mari kita tolong agama Allah. Bukan tolong saya, bukan tolong tim Badan Wakaf Al-Quran, tapi tolonglah agama Allah. Mari nanti niatkan untuk nama ayah bunda kita, abang kakak kita, keluarga kita, siapapun. Karena jangan lupa ditulis namanya ya. Karena mau ditulis di Al-Quran itu di lembaran terakhir ada tulisan nama, biar nanti orang yang membaca biar tawasulan dulu di sana. Nah, jadi supaya oh ini wakaf. Alhamdulillah ayah, mari anda. Alhamdulillah, barakallah. Nah, nanti bagi ayah semuanya, ibu semua yang mau nanti silakan ya. Tidak perlu pun maju, mungkin apa segala macam tidak enak, ya udah tidak masalah deh. Saya tahu kita di sini di rumah Allah ini semuanya pasti punya niat, ya, pasti punya niat. Silakan, ada lagi yang mau maju, ayah? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju, ayah? Mari Bu. Ayo Bu, mari sini sekalian, aku sekaligus kasih sorban sama itu. Mari Bu. Nah, mari Bu, mari. Masalah banyak dengan sedikitnya terserah. Kapan maunya terserah, yang penting punya niat ya dulu. Kalau udah niat Pak, udah tercatat tuh. Yang untuk kebaikan, kecuali niat kejahatan. Nah, kalau untuk niat kebaikan, insya Allah sudah dicatat. Apalagi kalau kita lakukan, insya Allah tak akan merugi. Kita yang berinfak sedekah ini ibaratkan dalam satu biji. Biji itu nanti tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang itu akan tumbuh lagi 100 biji. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Allah kalau sudah mau. Ya, oke. Baik, mana lagi tadi? Mana itu sorbannya? Alhamdulillah, satu ibunya ibu. Mudah-mudahan sehat Bapak. Udah. Sama-sama ya. Ibu, mohon maaf ya. Silakan Bu. Silakan. Ya. Ibu, masih banyak ya. Ya. Alhamdulillah. Ayo foto sama Bu. Mari Bu, sini Bu. Ya Pak. Nah, ya, kita aja. Oke. Alhamdulillah. Oke, dah. Sip, dah. Nah, baiklah. Untuk mengikat waktu, saya kembalikan kepada saudara saya untuk menutupnya. Ya? Boleh. Baik. Langsung aja boleh. Boleh. Para jamaah sekalian, terkait dengan para jamaah sekalian, tadi beliau menyampaikan dengan paket-paket wakaf itu adalah dalam rangka untuk mengajak barangkali ada di antara para jamaah sekalian yang memiliki harta berlebih, kemudian dapat berkontribusi dalam dakwah pendalaman dengan beliau, maka beliau mengajak paket wakaf tersebut. Nah, namun berapapun nilai wakaf yang akan ditunaikan para jamaah sekalian, tafadhol nanti bisa bertanya dengan tim kami untuk melakukan komitmen wakaf. Enggak, ini belum. Sudah. Oh ya. Allah ini adalah bagian dari harta terbaik dari para jamaah sekalian. Nah, ada satu lagi. Jika jamaah sekalian ini berwakaf satu paket wakaf Al-Quran senilai Rp150.000, jamaah nanti dapat mencantumkan nama wakafnya sampainya sama untuk pribadi ataupun keluarga.
Demikian para jamaah sekalian. Insya Allah nanti kami sampai dengan pukul 7, jadi para jamaah sekalian nanti bisa kembali lagi jika akan mengambil uang tunainya atau nanti bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera dalam brosur. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi selalu panjang hidupnya. Mari Pak. Ya. Itu apa? Ini belum. Sorban buat. Oh, sorban satu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Makasih semua. Endah. Mas mendoanya ya. Barakallah.